wabarakatuh. Saya Aulia Pratama Putri dengan NIM 132410225. Di sini saya akan melakukan observasi terhadap profesi yang saya minati, yaitu guru. Dan di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru di SDN Cikarang Kota 03, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah Personality Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama aku Aulia Pratama Putri. Aku di sini dari Universitas Kita Bangsa. Di sini tuh aku akan langsung mewawancara ibu karena tugas kelas saya itu saya harus mewawancari satu guru karena guru itu kan profesi yang saya minati gitu Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya lanjut nanya kepada Ibu ya. Yang pertama itu saya ingin tahu Ibu sudah berapa lama sih mengajar sebagai guru ini Bu? Mengajar udah 23 tahun. Cukup lama ya Bu? Itu di sini baru setahun. Oh, di sini setahun. Oh, setengah tahun. Sebelumnya di SDK Sita. Asli, oh sama Ibu. Oh iya ya. Cukup lama ya Bu. Baik, untuk pertanyaan Ibu itu, bagaimana sih Bu merefleksikan karir perjalanan Ibu sebagai ngajar dari awal hingga saat ini? Karir ngajar dari awal dari sini saya sikapi dengan hati ikhlas. Nah, kalau mengajar tidak ikhlas, kita tidak akan bisa mulai. Karena kalau mengajar itu kan ada proses ya, gitu, ada proses yang harus kita lewati. Ada susah, ada sedihnya, ada enaknya, ada enggak enaknya. Jadi satu itu ikhlas. Dan kita kalau udah ikhlas membuat administrasi juga. Ini Bu, selanjutnya itu apa tantangan terbesar Ibu untuk mengajar di kelas? Sebelumnya saya mengajar Ibu mulai kelas berapa ya? Kelas 3. Oh, kelas 3. Ya itu tantangannya kan termasuk kelas rendah ya Bu ya? Apa tuh buat tantangannya Bu? Tantangannya saat ini apa ya? Mungkin sekarang masuk ada perpindahan dari kelas 2 ke kelas 3, pasti ada perbedaan karena mereka kan ibaratkan anak itu kan kemandirian masih belum bisa dikatakan mandiri tapi masih belum jadi menerapkannya itu di kelas Untuk kelas 3 ke kelas 4. Iya betul. Makanya benar-benar karena kelas 1 kelas 2 itu kan masih kayak seperti TK. Iya betul. Gitu, apalagi anak yang tidak ada TK-nya. Jadi benar-benar. Iya. Tantangan baru kita dari baca. Pasti terlalu banyak ibu gimana? Iya, Pasti Bu. pasti karena kan mereka belum mandiri banget ya, masih apa itu ibu ini gitu, nggak seperti anak kelas 4 udah istilahnya kalau orang di sini katakan udah itu. Selanjutnya itu ada pengembangan diri. Bagaimana sih ibu mau memanfaatkan sumber belajar di luar sekolah untuk memperkaya pengetahuan gitu Bu, kepada anak-anak? Kita mencari literasi mencari literasi yang bisa digunakan yang sesuai dengan materi gitu. Jadi sebelum kita mengajar kan ada semua ada prota, promes, silabus. Kalau yang ini kalau sebelum formal masih literasi karena kan kemarin masih struktural gitu. Jadi kita melihat dulu berarti harus bagaimana ya gitu. Misalkan materinya IPA yang tentang contoh singkat aja kayak air, siklus air. Berarti kan anak itu benar-benar siklus air dari hujan ini harus daun bisa digunakan untuk apa? Daur ulang seperti daun gitu, daun ulang. Baik Bu, selanjutnya itu apa saja sih pelatihan atau workshop yang pernah Ibu ikuti? Kalau sekarang guru itu kan ada ruang guru ya. Di situ di ruang guru itu ada pelatihan-pelatihan yang harus kita kenal dan harus kita jalani. Jadi dari situ terus ada workshop, ada yang kita bikin workshop dari luar gitu kan. Sertifikat juga lumayan gitu, tapi kita juga menambah pengetahuan. Itu kan di situ nanti share misalkan kayak kemarin saya punya coding itu. Coding itu berarti tidak hanya menggunakan komputer ya. Ternyata coding itu seperti ini ya. Itu kalau workshop itu dari sekolah atau gimana? Ada dari sekolah. Kan kalau workshop kan kewajiban udah dari dinas dari itunya udah ada kan kalau itu dari pusat kan gitu. Jadi dari sekolah bapak Kersa suka share dia, nih ada pelatihan ini ya. Monggo yang mau silakan yang mau ikutin gitu. Berarti ada pengarahannya sendiri oleh sekolah ya Bu. Untuk pertanyaan itu, apa yang membuat Ibu termotivasi untuk terus mengabdi di dunia pendidikan meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut? Ilmu itu tidak akan habis. Kalau kita katakan ilmu itu kan, kalau kita salah katanya harus itu pasti akan kalau salah pasti katanya
salahnya sampai entar gitu ya. Makanya kita itu benar-benar materi itu harus kita benar-benar materinya seperti apa ya, kita harus benar-benar belajar gitu kan. Kan kalau kenapa saya masih bertahan di dunia pendidikan, satu kita bisa menyampaikan ilmu itu kan dibawanya sampai nanti. Iya, satu kali ya Bu, Sampai amal jariah banget gitu. Makanya nggak akan ada habisnya gitu. Dan enaknya di sini kita bisa ngurus anak gitu ya. Nggak seperti di PT ya, bukan menyampaikan PT ya, iya, enggak. Tapi kalau dulu itu kan kita lebih apa ya? Ada waktu belajar. Jadi kita bisa ada waktu untuk suami, ada untuk anak gitu. Iya, lebih nggak capek juga. Nggak capek. Makanya kalau kenapa tetap di dunia pendidikan, amal jariah kita, kalau kita kembali kan kita ikhlas, Iya, ya gitu. terus, Tapi kalau kita ngajarinnya dengan ini, ya susah. Susah Bu. Karena apapun yang kita terima, ya ada pastinya kan, gitu. Jadi kita tidak melihat kalau dulu saya di swasta, kalau di swasta kan motonya sama, sama dengan di sini juga, gitu kan. Itu benar-benar harus kita terapkan gitu. Karena apa? Kalau kita ngejalanin duitnya nggak ada, ngapain gitu? Iya, betul. Kalau maju terus ya Bu, ilmu harapkan imbalan Iya, gitu. Kalau ada kelebihan itu istilahnya apa ya, bonus untuk kita. Iya, Kan nggak butuh duit ya. Ibu selanjutnya itu bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk kelas yang atas nih Bu? Kelas atas. Maksudnya kan Ibu pernah mengajar di kelas atas juga ya Bu. Itu bagaimana sih memanfaatkan teknologi? Pasti kelas atas itu suka ada megang handphone atau gimana tuh Bu? Kalau pengalaman yang di kelas atas seperti kelas 6. Iya. Nah, kalau di sini kan belum ya. Belum ya. Gitu. Saya di sini baru kelas 3, kalau dulu di kelas 6, lebih lamanya itu di kelas 6 karena kita itu udah dikasih kebebasan ya dari sekolah itu menggunakan IT yang ada di sekolah. Oh, udah ada Gitu, Bu? iya, Udah ada. kalau di IT kan gitu Iya, ya. betul. Jadi misalkan anak bikin puisi gitu kan, itu udah langsung mereka iya diajarin gitu. Misalkan kita bikin apa sih apa ya, PowerPoint ya. itu udah bisa kalau udah bisa kelas 6 itu, Bu. kelas 6 itu kan kita arahin pelan-pelan ya. Iya. Karena mereka ada TIK. Iya. Jadi mereka kita enak aja, oh iya sekarang bagiannya siklus air, bagaimana air itu mengalir gitu kan. Jadi mereka membuat gambar terus bagiannya yang udah saya rasakan seperti itu gitu di kelas 6 gitu. Berarti itu untuk kelas 6 aja atau sebelumnya kayak kelas 5 kelas 6 juga Bu? Kelas 5 kelas 4 bisa itu gitu. Karena apa ya, kalau udah saya ini biasanya kalau bisa ini ya, mereka itu lebih harus Iya, betul Bu. menggunakan kayak ada fokus guna itu Iya. kayaknya aja nih ada kan fokus harus iya. digunakan gitu. Kalau mau nonton Iya. apa materi apa bisa menggunakan ini. Iya, karena udah Nah, di termasuk sini juga sama ya Bu. Iya. di sini juga sama kayak anak-anak membangun apa ya, mereka oh ya ini materinya mau ini, Iya. liatin aja lah ya. Iya. Ini Anak-anak tuh bisa ya lihat gambar ya, Bu? Iya. ya itu dia gitu. Apalagi kelas 6. Iya. Cuma kalau di saya dulu itu mereka apa sih di komputer itu udah kit, jadi nggak bisa untuk mengakses yang lain. Oh iya. Kecuali kayak bikin apa sih yang kata saya tadi itu bisa gitu, udah ada. Cuma kalau untuk melihat yang lain udah apa sih ya, udah di setel ya ilmunya tuh, Nggak boleh dibuka atau gimana? ya Aplikasi tersebut ya, iya Bu? udah ini gitu, udah mereka nggak bisa buka apa-apa. Iya, betul sih. Ibu selanjutnya itu ada cara pengelolaan kelas. Bagaimana Ibu menangani siswa dalam kesulitan belajar itu Bu? Dalam kesulitan belajar, alhamdulillah. Misal, contoh yang sudah saya jalani, mereka kesulitan belajar. Iya. Nah, kan kalau di buku itu kita mau minta ini buku ini ya. Iya. Kan kita nggak bisa. Iya. Gitu. Betul. Jadi ya, gimana cara gurunya? Istilahnya itu dikirimin lah. Iya, iya. Kalau enggak dikasih bukunya lah baca gitu. Saya suka kemarin gitu, tahun kemarin ya, saya pegang kelas kemarin kelas 3 tuh, ya udah saya beli aja dulu. Iya. Yang nggak bisa berapa orang kan jadi cukup Iya, betul. itu untuk bacaan Iya, Bu. tambahin gitu. Iya, betul. Bisa. Bu selanjutnya itu kan banyak susah diatur ya Bu ya. Bagaimana Ibu menangani itu Bu untuk siswa yang susah diatur dalam
pembelajaran kan suka ada kayak bertengkar Bu, lagi menjelaskan terus tiba-tiba bertengkar, perebut tempat duduk gitu Bu. Kalau itu ada kesepakatan kelas. Oh ada. Iya. Jadi kesepakatan kelas itu anak tidak bisa seenaknya. Di situ kan udah ada prosedurnya ini yang gitu, Bu. budayanya ya, ada mana ya? Udah dicopotin, itu ada kesepakatan kelas. Jadi anak itu harus bagaimana, saat guru menerangkan harus bagaimana, harus terima konsekuensi. Oh ada konsekuensinya Itu juga Bu. ya. Itu hanya kelas 3 atau seluruh kelas Bu? Kalau kelas lain juga mungkin ada ya. Iya. Tapi kalau saya pakai kesepakatan kelas. Oh ada ya. Selanjutnya itu bagaimana Ibu untuk memastikan bahwa siswa tersebut tuh bisa terlibat atau mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan itu Bu? Siswa yang Kayak misalnya ini tuh bercanda terus Ibu tuh gimana sih biar dia tuh ikut pembelajaran Ibu biar nggak ngobrol terus. konsen Iya ya. betul. Biasanya kalau anak yang ngobrol, kita sebagai ibu harus tahu anak yang ngobrol itu temennya mana. Oh iya ya Gitu. benar. Harus kita bisa istilahnya menyandingkan kan ya. Gak bisa anak yang ngobrol disandingkan dengan ini enggak. Gitu. Kalau enggak kita pindahin ke depan. Oh Gitu. di Rolling. Kalau rolling. saya rollingan itu 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu Karena sekali. tapi 2 minggu sekali itu udah saya pilih mana yang anaknya aktif ngobrol. mana Berarti di yang- depan gitu bukan aktif ngobrol apa gimana tuh? enggak, tetap aja muter. Oh, muter. Cuman kalau yang udah begitu mereka nggak bakal. Iya iya. Tuh kan, misalkan udah ketahuan ngobrol nih sama ini, udah ada layannya ya, jadi Iya. mereka terus ngobrol. Oh, harus bisa. Bu, untuk selanjutnya itu tentang kurikulum ya Bu, kurikulum apa sih yang digunakan di SDN Cikarang Kota 03 ini dari awal hingga akhir gitu Bu? Kalau untuk yang sebelumnya menggunakan kurtilas ya, Iya. mungkin kalau sebelumnya tahun berapa KPSP sama, Iya, mungkin benar. kan. Dari KPSP ke kurtilas sekarang beralih ke kurma. Ya saya juga baru pegang kurma. Oh sekarang baru, iya. Berarti kalau di sini tuh kurtilasnya kelas berapa aja tuh Bu? Kalau kurtilas sekarang udah enggak, tadinya kelas 3 dan kelas 6 untuk saat ini ya, mau Kurtilas, ini. iya. Tapi kemarin udah disepakati semua menggunakan arahan gitu ya, Iya. menggunakan kurma aja. Kan awalnya itu kan kelas 1 sama kelas 4 Iya, kurma. musul kelas 2, kelas Iya, 5 bertahap ya, Bu? bertahap. Kalau sekarang udah lanjut. Oh berarti semuanya udah Bu? Udah Kelas 6? 1 sampai kelas 6. Cepet banget ya. Nih Bu, selanjutnya tuh Iya. bagaimana Ibu mempersiapkan diri untuk mengimplementasi kurikulum merdeka di kelas nih Bu? Sebelum menginterpretasi kita kan harus belajar dulu. Iya. Saya belajar dulu dan mencari kayak tadi yang balikan ikutin workshop, Iya, betul. gitu, terus melihat di YouTube. Iya. Oh iya, apa sih kurma itu kan berbeda dengan kurtilas karena ada P5-nya, prakteknya banyak. Betul, ya. Makanya harus imbang gitu teh Iya. gitu. Lebih banyak praktek kalau kurma Bu apa? Ya enggak, ada waktunya untuk praktek. Oh. Cuma kan berbeda ya dengan kurtilas. Iya. Sekarang istilahnya matematika harus ada prakteknya, meskipun di kurma gitu ya, di kurtilas juga ada gitu. Kayak matematika kita bikin bangun segitiga, bagaimana caranya ngebangun segitiga dari origami atau gitu, tetap ada. Cuma bedanya kita ada, kalau P5 itu di kurma ada pagelaran karya. Iya. Selanjutnya Bu. Mangga. Sebisanya ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ibu, selanjutnya itu ada metode pembelajaran ya Bu. Metode pembelajaran apa sih yang sering Ibu lakukan untuk kelas 3 ini Bu? Iya. Jadi bingung kalau itu udah campur-campur deh Kak. Masalahnya kalau kelas 3 kita untuk saat ini mah kalau kemarin kan masih menggunakan apa ya, ceramah kan? Iya, iya, benar. Ceramah iya, Iya. tanya jawab iya, diskusi iya, gitu. Jadi campur-campur karena anak itu nggak bisa membangun seperti anak kelas 5 kelas 6 iya, gitu. betul. Apalagi sekarang mereka baru beranjak ya. Iya. Itu kita banyaknya kan ceramah, Iya. meskipun awalnya juga harus memotivasi mereka, dia mau bertanya itu kayak gitu. Ibu, untuk selanjutnya itu apa sih pesan Ibu untuk saya sebagai generasi penerus bangsa? Kan saya juga mempunyai cita-cita sebagai guru ya Bu. Iya. Gimana Bu menurut Ibu buat saya itu? Pesan saya jalani dengan Iya. satu itu Mm. ikuti kita mau kerja di mana gitu, jangan sok-sokan Iya. gitu. Misalnya kalau kita bisa ya hayu, Iya. nggak bisa ya sudah, tapi jangan sampai tetap
ikhlas gitu. Kalau kita menjalani ikhlas, apapun kerjaan kita, dimanapun kita enak gitu. Kalau saya itu aja, kalau prinsip saya udah ke siapa aja sudah kamu jalanin gitu, semangat gitu kan, jangan ada kata aku nggak bisa. Apapun itu pasti apapun itu pasti dijalani dengan ikhlas. Itu ilmu ikhlasnya susah Bu, bener ya. Nah, gitu. Jadi dulu saya juga nggak ada jadi guru ya, dulu tidak ada istilahnya pengen ngajar ini ya, karena bukan cita-cita saya gitu, tapi ada sesuatu hal yang udah gitu. Makanya itu tadi kakak semoga kedepannya lebih apa ya, salah satu bisa menjalani semuanya itu semua, tidak ada yang mudah, tapi kalau kita istilahnya jatuh dulu insya Allah naik pelan-pelan gitu kan ya, itu nggak semua itu enak itu bertahan gitu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul, gitu lulus gitu kan ya. Kalau sama nggak bisa ngedoain, cuma bisa ngedoain itu aja. Iya Ibu. Itu pesennya gitu. Kalau kita ngejalanin apa-apa kelas enak. Iya gitu. Kakak yang nggak bisa, kakak harus ini kakak enggak harus dicicak gitu ya. Enggak bisa. Gitu. Soalnya saya sendiri aja gitu. Kalau kata apa sih bapak emak saya, kamu udah ngejalanin kelas aja. Iya. Sesuatu kalau ikhlas itu enak gitu. Soalnya saya udah 2 kampus itu dua-duanya ngejalaninnya enak-enak aja gitu. Saya pindah dari kan pindah nerusin kan. Kalau kakak di Pelita Bangsa di itu aja ya. Kalau dulu belum ada S1, jadi saya di dulu di Malang lanjut ke UT sini karena kita kerja di sini. Gitu. Jangan kalau jadi guru jangan melihat itu begininya. Jangan lihat oh iya kalau saya harus dibayar dulu. Jangan gitu. Jalanin dulu. Nanti ngikutin rezeki itu ngikutin. Iya kayaknya cukup ya Bu. Terima kasih banyak Bu.